Mohon izin Bapak Ucuk Darussalam. Perkenalkan, nama saya Sepandi Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UTS Jaringan Wireless dan Mobile. Yang pertama, soalnya yaitu jelaskan cara kerja prinsip komunikasi wireless network. Komunikasi wireless network adalah sistem pertukaran data tanpa kabel fisik yang menggunakan gelombang elektromagnetik, contohnya seperti radio, microwave, inframerah, untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, dan perangkat IoT yang menawarkan fleksibilitas dan mobilitas. Untuk cara kerjanya sendiri, yaitu teknologi wireless melibatkan pengiriman sinyal elektromagnetik dari perangkat pemancar ke perangkat penerimanya. Untuk perangkat pengirimnya sendiri, contohnya seperti router, akan memancarkan gelombang radio atau gelombang lain yang telah dimodulasi untuk membawa datanya. Gelombang termodulasi ini kemudian merambat melalui udara tanpa menggunakan kabel fisik. Perangkat penerimanya lalu akan menangkap sinyal gelombang radio tersebut dan melakukan demodulasi untuk mengubahnya kembali menjadi data yang ditampilkan. Contohnya sendiri seperti jaringan WiFi pada akses point yang memancarkan sinyal radio ke laptop atau smartphone yang kita gunakan. Nomor 2, jelaskan permasalahan utama dalam wireless network. Permasalahan yang sering terdapat dalam pemasangan wireless network yaitu investasi awalnya yang cenderung lebih tinggi dan mahal karena diperlukan perangkat khusus seperti router, access point, dan juga menara seluler untuk jaringan GSM. Sinyal wireless juga terganggu oleh kondisi fisik dan cuaca. Untuk dari sisi keamanannya, karena ditransmisikan oleh udara, otomatis jaringan nirkabel lebih rentan terhadap penyadapan jika tidak dilakukan enkripsi pada data. Nomor 3, jelaskan pita frekuensi gelombang elektromagnetik yang digunakan sebagai frekuensi carrier untuk wireless network jenis radio dan spektrum cahaya. Spektrum elektromagnetik sendiri adalah rentang lengkap dari semua jenis radiasi elektromagnetik yang ada di alam semesta yang diklasifikasikan berdasarkan frekuensi dan juga panjang gelombangnya. Radiasi elektromagnetik sendiri yaitu bentuk energi yang bergerak melalui ruang sebagai gelombang dan juga spektrum yang tidak memiliki batas atas atau bawah yang pasti. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium atau perambatan. Artinya gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun di dalam ruang hampa udara, seperti di space atau di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik sendiri terbentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Untuk sumbernya sendiri berbeda-beda. Spektrumnya sendiri dibagi menjadi beberapa wilayah utama yang diurutkan dari panjang gelombang yang terpanjang, yaitu frekuensinya rendah, ke panjang gelombang yang terpendek dengan frekuensi yang tinggi. Untuk wireless network jenis radio sendiri, contohnya seperti WiFi, Bluetooth, radio komunikasi, sampai jaringan 4G dan 5G. Untuk gelombang radio sendiri yaitu memiliki panjang gelombang terpanjang dan frekuensi yang terendah. Frekuensi gelombang elektromagnetik utama yang digunakan sebagai frekuensi carrier dalam jaringan nirkabel radio adalah 2,4 GHz, 5 GHz, dan yang terbaru sendiri yaitu 6 GHz. Berikut rincian pita frekuensinya. Untuk 2,4 GHz adalah frekuensi yang paling umum dan paling sering digunakan. Frekuensi ini menawarkan jangkauan sinyal yang lebih luas dan kemampuan menembus objek padat seperti dinding contohnya dengan lebih baik.
Tetapi untuk kecepatan transfer datanya lebih lambat dan lebih rentan terhadap interferensi karena banyak perangkat lain yang juga menggunakan frekuensi ini, contohnya Bluetooth dan microwave. Untuk 5 GHz menawarkan kecepatan transfer data yang lebih cepat dari 2,4 GHz dengan tingkat interferensi yang juga lebih rendah karena spektrumnya sendiri lebih lebar, tidak seperti 2,4 GHz. Kelemahannya sendiri, jangkauannya lebih pendek dan kurang efektif dalam menembus penghalang yang lebih tebal. Untuk yang terbaru yaitu 6 GHz adalah beta frekuensi yang baru diperkenalkan dengan standar Wi-Fi 6E. Frekuensi ini menyediakan kecepatan yang super cepat dengan interferensi yang juga kecil, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan low frekuensi atau low latensi atau peninggalan rendah. Namun jangkauannya paling pendek di antara ketiganya karena frekuensinya sendiri yang paling tinggi. Untuk wireless network jenis spektrum cahaya berbeda dengan gelombang radio. Spektrum cahaya termasuk frekuensi yang jauh lebih tinggi dengan panjang gelombang yang lebih pendek. Pada spektrum cahaya sendiri ada cahaya tampak, yaitu bagian dari spektrum yang dapat dilihat oleh mata manusia, yaitu mencakup warna-warna pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Lalu ada inframerah, yaitu bentuk radiasi panas yang tidak terlihat oleh mata manusia, biasanya digunakan dalam remote control, pencitraan thermal, dan juga kacamata night vision atau penglihatan malam. Untuk spektrum frekuensi karirnya cahaya tampak sendiri dalam rentang frekuensi yang cukup tinggi, yaitu 400 THz hingga 800 THz, yang merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik di antara inframerah dan juga ultraviolet, dengan panjang gelombangnya sekitar 360 nanometer hingga 740 nanometer, di mana warna merah memiliki frekuensi terendah dan ungu yang tertinggi. Sebagai carrier atau pembawa dalam komunikasi optik, itu menggunakan bahan serat optik, cahaya dengan frekuensi tinggi digunakan sebagai gelombang carrier atau pembawa untuk mengirimkan data, contohnya seperti internet, dengan memodulasi intensitas atau fase cahaya untuk mengkodekan informasinya. Untuk wireless berbasis cahaya sendiri ada, yaitu Li-Fi yang menggunakan cahaya tampak sebagai pembawa data sebagai alternatif Wi-Fi. Lalu untuk inframerah sendiri penerapannya ada pada remote TV atau teknologi berbasis remote. Jadi frekuensi karirnya untuk spektrum cahaya yaitu frekuensi gelombang elektromagnetik dalam rentang cahaya tampak itu sendiri yang sangat tinggi untuk membawa informasi dengan cepat. Lalu 4, jelaskan cara komunikasi data dengan teknologi CDMA, WDM, TDMA, OWDM, dan wireless network. CDMA, TDMA, WDM, dan OWDM sendiri yaitu teknologi akses berganda atau multiple access dan multiplexing yang digunakan untuk jaringan nirkabel, di mana untuk TDMA sendiri membagi waktu, CDMA menggunakan kode unik per user, WDMA biasanya digunakan dalam serat optik, dan OWDM memecah data menjadi banyak subfrekuensi untuk efisiensinya. Semuanya bertujuan agar banyak pengguna bisa berbagi satu kanal tanpa interferensi yang parah. Untuk TDMA sendiri, cara kerjanya membagi kanal frekuensi menjadi slot waktu yang berbeda untuk setiap usernya. Setiap user akan mendapatkan giliran untuk mengirim data dalam rentang waktunya sendiri, sehingga bisa berbagai kanal frekuensi yang sama. Keunggulannya, strukturnya sederhana, digunakan pada 2G GSM dan beberapa Wi-Fi backhaul, contohnya jaringan seluler 2G. Untuk CDMA, cara kerjanya setiap pengguna akan diberikan kode unik. Semua penggunanya mengirim data secara simultan pada frekuensi yang sama, tetapi sinyalnya disamakan dengan kode uniknya tersebut. Penerima hanya akan mengenali sinyal dengan kode yang sesuai.
Keunggulannya untuk keamanannya lebih baik, tahan terhadap interferensi, kapasitas usernya juga lebih banyak. Diimplementasikan pada jaringan 3G. Lalu untuk WDM atau Wavelength Division Multiplexing, cara kerjanya bukan untuk multi akses nih kabel secara langsung, tetapi teknik multiplexing pada syarat optik. Itu membagi satu syarat optik menjadi banyak kanal menggunakan panjang gelombangnya yang berbeda. Keunggulannya bandwidthnya sangat besar, cocok untuk backbone jaringan untuk jaringan utama yang berkecepatan tinggi. Fungsinya mengirimkan banyak data secara bersamaan melalui satu kabel saja. FDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing, cara kerjanya membagi satu kanal data yang berkecepatan tinggi menjadi banyak subkanal data berkecepatan rendah yang akan berjalan paralel pada frekuensi yang sedikit berbeda. Subkarirnya ini saling tegak lurus sehingga tidak saling mengganggu. Keunggulannya efisiensi bandwidthnya lebih tinggi, tahan terhadap interferensi multipath. Contohnya sendiri seperti Wi-Fi, WiMAX, dan 4G LTE. Nomor 5, jelaskan peran utama oscillator dalam wireless network. Oscillator sendiri merupakan model arsitektur jaringan yang dibuat oleh lembaga ISO, itu singkatan dari International Organization for Standardization, untuk berkomunikasi antar perangkat. Dalam oscillator ini terdapat 7 layer yang memiliki protokol jaringan dan fungsi-fungsi yang berbeda. Saat seorang mengirim data tersebut akan berjalan dari layer ke-7, yaitu layer application layer, sampai layer fisikal. Ya, pada layer ke-7 yaitu application layer memiliki hubungan dengan aplikasi yang terhubung langsung dengan pengguna. Contohnya seperti web browser, email software, dan FTP. Contohnya application layer adalah ketika kita membuka aplikasi WhatsApp untuk berkomunikasi. Untuk layer ke-6 yaitu presentation layer, bertugas untuk mengubah data yang dikirim atau diterima oleh aplikasi seperti enkripsi dan dekripsi. Fungsi format tersebut yaitu agar dapat digunakan dengan program tertentu sehingga penggunanya dapat mengakses, menyerap, dan menggunakan data tersebut. Contohnya ketika mengirimkan sebuah pesan, nantinya pesannya akan dikirim dan dienkripsi agar lebih aman. Layer kelima yaitu session layer, yang merupakan durasi waktu yang diperlukan untuk komunikasi atau biasa disebut sesi komunikasi antar perangkat. Pada lapisan ini mengatur pembukaan, pemeliharaan, dan juga penutupan sesi komunikasi antara dua atau lebih komputer. Contohnya saat pengguna mulai mengirimkan sebuah pesan ke user lain, nantinya antar perangkat pengirim dan penerima membuka sesi komunikasi melalui server aplikasi tersebut. Server ini akan terus terbuka hingga pengguna selesai menggunakan aplikasinya. Layer keempat yaitu transport layer, memiliki hubungan dengan pengiriman dan penerimaan data. Pada lapisan ini memiliki tanggung jawab dalam transportasi data dan mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat. Transport layer memastikan data tersampaikan dengan baik. Contohnya, setelah sesi dibuka, pesan tersebut akan dikirim. Agar pesan dapat dikirim dengan sempurna, pesannya akan dipecah menjadi beberapa bagian atau segmen. Pada setiap segmen akan diberi nomor urut sesuai dengan urutan data yang diberikan. Segmen tersebut nantinya akan dikirim menggunakan protokol TCP, dan jika sudah sampai segmen-segmen tersebut akan disusun kembali sesuai urutan awal. Yang ketiga ada network layer, yang berfungsi menentukan jalur terbaik untuk merutekan data dari perangkat awal ke perangkat tujuan. Lapisan ini bertanggung jawab dalam melakukan routing, addressing, dan forwarding data. Contohnya saat pesan tersebut telah dikirim melalui transport layer, dalam network layer harus mengetahui atau memetakan tujuan perangkatnya dengan melihat IP sumbernya dan IP tujuannya. Data tersebut akan dikirimkan ke IP tujuan dengan menggunakan protokol HMI atau ARP untuk menentukan jalur yang paling efisien. Yang kedua ada data link layer.
Lapisan ini menentukan transmisi data antara dua perangkat yang terhubung secara langsung. Untuk mengetahui perangkat mana yang akan terhubung, baterai layer harus mengetahui MAC address dari setiap perangkat yang terhubung ke perangkat router melalui IP tujuan dan IP sumber yang telah diberikan. Proses mengetahui MAC address ini biasanya menggunakan protokol ARP yang fungsinya sendiri menemukan MAC address berdasarkan IP address-nya. Contohnya saat kita berkirim pesan, IP tujuan dari pesan tersebut dan IP sumbernya akan diketahui oleh alamat MAC perangkat, sehingga dengan mudah mengirimkannya. Dan terakhir, itu yang paling pertama ada physical layer. Lapisan ini mengatur transmisi sinyal-sinyal elektrik, optik, dan juga radio antara dua perangkat. Lapisan ini juga akan menentukan karakter fisik dari media transmisi seperti kabel, konektor, atau melalui wireless, itu frekuensinya dan sebagainya. Contohnya ketika pesan tersebut akan dikirim, nantinya akan diferensi menjadi apakah itu sinyal elektrik atau cahaya atau melalui gelombang radio dengan transmisi yang sesuai dengan sinyal-sinyalnya. Lalu pada hasil layar sendiri terdapat proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Apa itu? Enkapsulasi sendiri merupakan proses di mana data tersebut akan dikirimkan dan ditambahkan informasi tambahan oleh setiap lapisan dalam mesin layar. Atau lebih mudahnya, enkapsulasi itu bagaimana pesan tersebut melalui software pada perangkat lain. Prosesnya dimulai dari layar ke-7 hingga layar ke-1, yaitu physical layer. Dan dekapsulasi yaitu pengembalikan atau membuka bungkus dari enkapsulasi, yang mana informasinya dari enkapsulasi akan diterima dan diproses oleh setiap lapisan dalam mesin layar. Jika dalam pengiriman pesannya merupakan dekapsulasi, prosesnya akan menerima pesan dari pengirimnya, lalu dari mulai lapisan 1 physical layer hingga ke lapisan 7, yaitu application layer. Terima kasih presentasi dari saya, demikian. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.